Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun a'azzakumullah, hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Mujahidin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Kembali dengan izinnya kita di malam hari ini dipertemukan kembali di pekan keempat di malam Senin seperti biasa dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana yang diperintahkan oleh baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Oleh karena itu kita hadir dan duduk di sini dengan tujuan itu menuntut ilmu. Dan materi yang akan kita pelajari di kesempatan malam hari ini adalah melanjutkan pembahasan dari sirah nabawiyah, perjalanan dari baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada pembahasan terkait dengan langkah-langkah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tempuh di awal-awal beliau merintis komunitas muslimin di Madinah, ya, merintis ya komunitas kaum muslimin di Madinah di awal hijrahnya beliau alaihi afdhalus salati wassalam. Kemarin kita sudah bahas terkait dengan langkah Kemarin sudah kita bahas terkait dengan langkah beliau SAW mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar. Kita akan bahas langkah-langkah berikutnya yang Nabi SAW tempuh, karena jelas ini adalah sebuah tugas besar, PR besar, ya, merintis, membangun sebuah komunitas, merintis, membangun sebuah negeri yang baru, gitu ya, dengan harapan yang baru. Ini sebuah PR-nya besar, sangat banyak yang harus dibenahi di setiap lininya, gitu ya. Maka satu demi satu, langkah demi langkah Nabi tempuh. Ya, satu di antara yang kemarin sudah kita bahas terkait mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar, karena kaum muhajirin kan mereka datang ke situ dari ya negeri yang jauh berjarak 500 km. Dibayangkan di zaman itu ya, yang banyak di antara kaum muslimin muhajirin itu yang nggak bawa apa-apa tentunya. Ya, mereka nggak bawa apa-apa hijrah dari Makkah menuju ke Madinah, hanya membawa ya keinginan atau niat, yaitu apa? Menjaga agamanya, itu saja. Ya, dunia mereka semua tinggalkan, harta semua mereka tinggalkan, bahkan keluarga mereka tinggalkan. Sehingga itu kan butuh dan perlu untuk dirangkul dan diayomi, gitu ya. Nah, langkah selanjutnya yang berikutnya yang ditempuh oleh baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membuat perjanjian dengan beberapa sektor masyarakat. Ya, membuat perjanjian dengan beberapa sektor masyarakat yang ada di situ. Tentu yang pertama yang menjadi prioritas adalah membuat perjanjian di kalangan internal kaum muslimin itu sendiri, supaya semakin kokoh, supaya semakin solid, bukan hanya dipersaudarakan tapi mereka pun punya komitmen yang sama membuat sebuah perjanjian, gitu ya. Nah, di sini beliau Syekh Safi Rahman Mubarakfir rahimahullah membawakan pembahasan terkait dengan butir-butir perjanjian ya yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ini adalah perjanjian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku di antara orang-orang mukmin, orang-orang muslim dari Quraisy, yaitu dari muhajirin, dan masyarakat Yathrib, masyarakat Madinah, masyarakat Ansor, gitu ya. Jadi ini butir-butir kesepakatan antara kaum muhajirin dan Ansor. Siapapun dan orang-orang yang mengikuti mereka, yang mengikuti orang-orang muhajirin dan Ansor.
Yang pertama, apa butir perjanjian yang pertama? Di sini boleh menyebutkan ada 16 butir perjanjian. Jadi Nabi SAW membuat 16 butir perjanjian yang harus dilaksanakan oleh setiap kaum muslimin. Yang pertama, mereka adalah umat yang satu. Jadi Nabi SAW membuat sebuah perjanjian bahwasanya kaum muslimin itu umat yang satu. Umat yang satu. Ya, di luar golongan yang lainnya, kita umat yang satu gitu ya. Kemudian yang kedua, jadi jangan sampai kemudian ada benih-benih perpecahan gitu ya. Ini muhajirin, ini ansor, tidak seperti itu. Nabi mencoba untuk dari awal sedini mungkin menghilangkan ya kesukuan, menghilangkan bendera-bendera hizbiyah gitu ya. Nabi SAW membuat butir perjanjian umat yang satu. Kemudian yang kedua, muhajirin dari Quraisy dengan tentunya latar belakang kebiasaan mereka, adat mereka gitu ya, yang berlaku di antara mereka harus saling kerjasama dan dalam menerima dan membayar tebusan. Ini kalau terjadi sebuah perkara, sesuatu hal ke depan nanti ada yang mengakibatkan harus bayar tebusan, harus kerjasama. Jangan dibebankan ke korbannya saja, harus kerjasama, urung rembuk gitu ya. Jadi kaum muhajirin dari golongan Quraisy dengan adat dan kebiasaan yang ada pada mereka, yang berlaku di antara mereka, harus saling kerjasama dalam menerima atau membayar suatu tebusan. Menerima atau membayar harus kerjasama. Kemudian sesama orang mukmin harus menebus orang yang ditawan. Jadi kalau ada di antara mereka yang ditawan, harus kerjasama urun rembuk untuk membebaskan tawanan tersebut dengan tebusan gitu ya, dengan tebusan. Jadi harus kerjasama, jangan hanya dibebankan ke keluarganya saja. Kemudian setiap kabilah dari Ansor dengan adat dan kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka harus menebus ya tawanan sendiri kalau dari golongan muhajir dari Ansor ya. Dan setiap golongan di antara orang-orang mukmin harus menebus tawanan dengan cara yang ma'ruf dan adil. Ini intinya dari poin yang kedua ini adalah karena kaum muhajirin itu mereka ya orang yang masih lemah statusnya ya, karena orang yang hijrah ke situ tentu tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki finansial yang kuat, maka mereka harus lebih bersatu lagi, dengan adat dan kebiasaan mereka masing-masing gitu ya. Karena latar belakang mereka kan jelas ya, muhajirin itu rata-rata berbeda dengan orang Madinah. Madinah itu kan latar belakang ekonominya saja sudah jelas, yaitu siapa? Petani ya. Madinah itu petani. Karena memang negeri Madinah negeri yang subur. Adapun latar belakang orang Quraisy, orang Makkah, pedagang. Ya, mereka tidak bisa bercocok tanam, tidak pandai dalam bercocok tanam. Mereka pandainya berniaga ya, karena memang tanah Makkah itu tandus, tidak bisa ditanami. Jadi latar belakang geografis saja sudah sangat berbeda di antara mereka gitu ya. Kemudian yang poin yang ketiga, orang mukmin tidak boleh meninggalkan seseorang yang menanggung beban hidup di antara mereka ya, dan memberinya dengan cara yang ma'ruf dalam membayar tebusan dan membebaskan tawanan. Artinya jangan sampai ada di antara orang mukmin yang merasa terlantar hidupnya. Nah, jangan seperti itu. Tidak boleh ada di antara orang yang beriman meninggalkan seseorang yang menanggung beban hidup di antara mereka. Jadi harus memiliki rasa persaudaraan lebih, simpati dan empatinya harus lebih. Yang keempat, orang-orang mukmin yang bertakwa harus melawan orang yang berbuat zalim, berbuat jahat, kerusakan di antara mereka sendiri. Ini sudah menunjukkan sikap lebih ya, karena memang kondisi dulu waktu di Mekah kita di syariat memerintahkan untuk apa? Sabar gitu ya. Tidak boleh ada perlawanan karena kondisi di Mekah sangat tidak memungkinkan untuk melakukan perlawanan. Yang terjadi kalau melakukan perlawanan ya membahayakan diri sendiri gitu ya.
lebih mendorong untuk sabar dan sabar. Adapun di Madinah sudah mulai apa? Ada perintah untuk membela diri gitu. Orang-orang mukmin yang bertakwa harus melawan orang yang berbuat zalim, berbuat jahat, ya, dan kerusakan di antara mereka sendiri. Sesama, kemudian yang kelima, secara bersama-sama harus melawan orang yang seperti tadi, orang yang zalim, sekalipun dia adalah anak seorang di antara mereka sendiri. Gitu. Jadi jangan sampai kemudian karena itu adalah yang zalimnya masih keluarga, masih anak sendiri bahkan, jangan sampai kemudian dibiarkan. Ya, harus ditegakkan hukum, begitu kurang lebih. Yang keenam, seorang mukmin tidak boleh membunuh orang mukmin lainnya karena membela musuh, karena membela orang kafir. Nggak boleh sampai loyalitasnya tergadaikan, sampai loyalitasnya kepada orang-orang yang beriman rusak dan bias, tidak boleh. Ya, gara-gara membela orang kafir, misalnya saudaranya atau siapa, kemudian sampai akhirnya mengorbankan mengorbankan saudaranya sesama orang beriman. Tidak boleh seperti itu. Seorang mukmin tidak boleh membunuh seorang mukmin lainnya karena membela orang kafir, gitu ya. Yang ketujuh, seorang mukmin tidak boleh membantu orang kafir dengan mengabaikan orang mukmin. Membantu orang kafir sementara orang mukmin diabaikan, tidak boleh seperti itu. Ya, maka sekali lagi di awal sudah kita singgung, loyalitas harus kepada siapa? Orang yang beriman. Loyalitasnya harus kepada sesama orang yang beriman. Itu yang harus diprioritaskan. Namun bukan berarti kemudian kita berlaku zalim dan kejam terhadap orang di luar, orang-orang beriman, tidak, ya. Namun loyalitas kita totalitas diberikan kepada orang-orang yang beriman. Dan yang kedelapan, jaminan Allah adalah satu, orang yang paling lemah di antara mereka pun berhak untuk mendapatkan perlindungan, gitu ya. Jadi jangan khawatir, keadilan ditegakkan. Orang yang paling lemah di antara mereka pun akan berhak mendapatkan perlindungan. Yang kesembilan, jika ada orang Yahudi yang mengikuti kaum muslimin, maka mereka berhak mendapat pertolongan dan persamaan hak. Tidak boleh dizalimi dan ditelantarkan, karena orang Yahudi termasuk yang mayoritas di Yathrib, ya, di Madinah. Jadi kalau ada orang Yahudi mengikuti condong kepada kaum muslimin, maka mereka berhak untuk mendapatkan pertolongan dan persamaan hak. Yang kesepuluh, perdamaian yang dikukuhkan oleh orang mukmin harus satu. Seorang mukmin tidak boleh mengadakan perdamaian sendiri dengan selain mukmin. Jadi artinya nggak boleh ada perjanjian lain tanpa sepengetahuan kaum muslimin yang lain, gitu. Bikin perjanjian dengan satu kabilah, gitu ya, sendiri tanpa melibatkan kaum muslimin yang lain, tidak boleh seperti itu. Harus satu tubuh lah kaum muslimin. Kalau melakukan perjanjian dengan satu komunitas, satu kabilah, maka semuanya, tidak boleh hanya satu bagian dari orang-orang beriman saja. Kemudian yang 11, sebagian orang mukmin harus menampung orang mukmin yang lainnya, gitu ya, harus menampung orang mukmin yang lainnya sehingga darah mereka terlindungi. Kemudian yang ke-12, orang musyrik tidak boleh melindungi harta orang Quraisy dan tidak boleh merintangi orang mukmin. Orang musyrik tidak boleh melindungi harta orang Quraisy, ya, dan juga tidak boleh merintangi orang-orang beriman. Kemudian yang ke-13, siapapun yang membunuh orang mukmin yang tidak bersalah, maka dia harus mendapatkan hukuman yang setimpal, kecuali jika wali dari orang yang terbunuh tersebut, wali dari orang beriman itu adalah merelakannya, ya, merelakan kasusnya, gitu ya. Misalnya dengan cukup dibayar tebusan atau diat, gitu ya. Tidak perlu sampai dimasuk ke ranah pidana, gitu. Yang ke-14, semua orang mukmin harus bangkit untuk membela dan tidak boleh diam saja. Jadi harus lebih merasa bersatu. Kalau ada yang satu dilukai, maka harus kompak. Yang ke-15, orang mukmin tidak boleh membantu dan menampung orang yang jahat. Siapa yang melakukannya, maka dia berhak mendapatkan laknat Allah, kemurkaan Allah pada hari kiamat.
Yang ke-16 yang terakhir, perkara apapun yang kalian perselisihkan maka harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah 16 poin butir perjanjian kaum muslimin yang dibuat dan disusun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya atas dasar wahyu dari Allah tabaraka wa taala, dalam rangka mengokohkan dan menguatkan tubuh kaum muslimin yang masih baru, Jadi negeri kaum muslimin yang masih merintis, masih merangkak, masih bayi. Nah, kemudian di samping Nabi mengokohkan dan menguatkan sesama kaum muslimin, orang-orang yang beriman harus dikokohkan dengan dipersaudarakan, dibuat perjanjian di antara mereka. Nah, di samping langkah internal tadi yang Nabi terus tempuh dalam rangka mengokohkan dan menguatkan persaudaraan kaum muslimin, pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aktif dan gencar untuk mensyiarkan dan mendakwahkan Islam dengan beberapa metode. Satu di antara metode yang paling menonjol dan itu yang mengakibatkan mayoritas masyarakat kaum musyrikin condong kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum musyrikin itu mayoritas di Madinah ya. Namun dengan melihat sosok Nabi, dengan melihat kepemimpinan Nabi, maka orang musyrikin malah lebih condong kepada Nabi Muhammad SAW daripada kepada tokoh-tokoh mereka sendiri. Bahkan mereka sudah dipenuhi dengan keraguan-raguan terhadap keyakinannya mereka. Nah, gitu. Sempat disinggung di awal dulu ya, terkait dengan tokoh siapa yang sebelum Nabi SAW datang ke Madinah sempat digadang-gadang akan menjadi raja di Madinah sebagai bapaknya perdamaian Madinah. Siapa itu? Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh musyrikin yang sempat digadang-gadang ini akan diangkat menjadi raja di Madinah sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Namun ketika datangnya Nabi SAW ke Madinah dengan karismanya Nabi, dengan sosok kepemimpinannya Nabi, ya, akhirnya kaum musyrikin yang tadinya mengeluh-elukan Abdullah bin Ubay bin Salul malah tadi condong kepada Nabi Muhammad SAW, akhirnya meninggalkan Abdullah bin Ubay. Maka di kemudian hari karena hasadnya, dendamnya Abdullah bin Ubay kepada Nabi SAW, maka ketika ia masuk Islam pun menjadi seorang gembong dan tokoh munafik, gitu ya. Jadi gembong dan tokoh munafik karena memang hasad dan benci terhadap sosok Nabi SAW. Nah, di samping Nabi SAW membenahi internal kaum muslimin, beliau pun tetap mendakwahkan, mensyiarkan Islam dengan metode-metode yang begitu indah, yang khususnya bagi masyarakat Madinah ini adalah perkara yang luar biasa mengagumkannya, sehingga tadi banyak kabilah kaum musyrikin itu justru malah condong dengan melihat sosok Nabi Muhammad. Mereka ragu dengan agama dan keyakinannya, sehingga akhirnya banyak di antara mereka yang menyatakan diri masuk Islam, condong kepada kaum muslimin. Akan berbeda dengan nanti orang-orang Yahudi ya, yang memang dari awal sudah hasad tuh orang Yahudi itu. Orang musyrikin cenderung lebih mudah. Kaum musyrikin cenderung lebih mudah. Beda dengan musyrikin di mana? Di Mekah yang justru malah menjadi garda terdepan dalam memerangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Musyrikin di Madinah justru malah berbeda karakternya. Mereka malah ketika melihat sosok Nabi Muhammad tadi cenderung malah tertarik, cenderung malah lebih respect gitu ya kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi dengan metodologi dakwahnya beliau SAW yang begitu mempesona, begitu memesona dan begitu luar biasa. Baik, nah di sini Nabi SAW, sosok Nabi SAW memiliki pengaruh yang sangat luar biasa, menjadi magnet yang sangat luar biasa, pengaruh spiritual di tengah-tengah masyarakat komunitas masyarakat Madinah, ya, karena sosok beliau, kecerdasan beliau,
kemudian kelemah lembutan beliau, karismanya beliau luar biasa lah pokoknya. Ya, berhasil memancangkan sendi masyarakat yang baru, yang dihormati, disegani, ya gitu. Baik. Sementara ya terlebih dalam hal beliau mendidik, cara beliau mendidik kaum muslimin, cara beliau membimbing dan mengarahkan kaum muslimin itu teramat sangat mengagumkan dan memesona tadi orang-orang Madinah, khususnya kaum musyrikin. Nah, di sini dibawakan beberapa riwayat. Ada seorang yang bertanya kepada beliau, bagaimana Islam yang paling baik itu? Ini salah satu dari metode Nabi dalam berdakwah. Sehingga masyarakat Madinah tadi begitu sangat antusias dan tertarik terhadap Islam dan sosok Nabi Muhammad SAW, sampai tadi meninggalkan sang tokoh sendiri gitu ya, raja yang digadang-gadang jadi raja tadi, Abdullah bin Ubay bin Salul, sampai ditinggalkan, condong kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah ketika ada seseorang yang bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana sih Islam yang paling baik itu? Wah, menarik. Terhadap Islam itu seperti apa? Apa jawab Nabi SAW? Tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari ya. Seorang muslim yang baik itu adalah apa? Hendaklah engkau memberi makan. Tut'imut ta'ama, memberi makan, membantu, maksudnya memberi makan, membantu orang yang kesusahan. Wa taqra'us salama, dan engkau senantiasa mengucapkan salam. Mengucapkan salam kepada siapa? Alaman arafta wa man lam ta'rif, baik kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Selama dia seorang muslim, maka kita mengucapkan salam, assalamualaikum. Dan itu hal yang sangat menarik dan menakjubkan, khususnya di tengah-tengah masyarakat di kala itu, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Allah. Itu yang tadi memesona masyarakat Madinah. Wah, luar biasa, persaudaraannya sangat kuat, saling doakan satu dengan yang lainnya. Setiap ketemu assalamualaikum. Bahkan dalam riwayat ada sahabat yang sengaja datang ke pasar hanya untuk apa? Menyebarkan salam saja, untuk mengamalkan apa yang sabdakan oleh Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ya. Kemudian juga Abdullah bin Salam, ini salah satu dari tokoh Yahudi, yang ini ulamanya Yahudi yang kemudian masuk Islam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, kata beliau, aku mendatangi beliau. Tatkala kulihat secara jelas Abdullah bin Salam ini seorang yang paling pintar di antara komunitas masyarakat Yahudi Madinah, karena memang tokoh agamanya. Ya. Beliau bisa dengan dengan ilmu yang beliau pelajari dari Taurat yang ia baca, dari kitab yang ia pelajari, ia bisa menyimpulkan dengan jelas, ya, sosok ini benar nabi atau bukan, nah gitu. Ya. Bahkan di awal kan dulu sempat kita singgung, Abdullah bin Salam itu bertanya kepada Nabi pertanyaan-pertanyaan yang tidak mungkin bisa dijawab kecuali hanya oleh Nabi saja, kan gitu. Kata Abdullah bin Salam, tatkala saya melihat Rasulullah SAW tiba di Madinah, saya langsung datangi beliau. Sebelum beliau bertanya, Abdullah bin Salam sudah melihat jelas dari wajah beliau SAW. Kata beliau, aku tidak melihat bahwa wajah beliau itu wajah yang seorang pendusta itu. Dari wajahnya sudah terlihat. Dari wajahnya sudah terlihat akan kepribadian Nabi SAW, yang beliau itu seorang yang seorang yang dapat dipercaya, seorang yang amanah, seorang yang jujur gitu. Ya, ini pelajaran bagi kita ya. Seorang muslim itu harus terbedakan. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, ketika melihat Nabi itu sudah belum bertanya nih, baru lihat aja sudah yakin, ini bukan pendusta, dari sikap, dari wajahnya saja sudah terlihat.
Ya, dari wajahnya saja sudah terlihat, apalagi setelah ditanya, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan sampai akhirnya menyimpulkan Abdullah bin Salam masuk Islam. Masya Allah, radhiyallahu anhu. Yang pertama kali kata beliau saya dengar dari sabda beliau, kata Abdullah bin Salam, yang pertama kali saya dengar sabda beliau adalah ya ayyuhan nas absyus salama, wahai sekalian manusia sebarkanlah salam, wa at'imut ta'ama, dan berikanlah makan, ya, memberikan makan kepada orang yang lapar, wasilul arhama, dan sambunglah tali silaturahim, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan sholatlah di tengah malam ketika manusia dalam kondisi tertidur, tadkhulul jannata bis salam, niscaya engkau akan masuk ke surga dengan penuh keselamatan. Ini hadis yang pertama kali kata Abdullah bin Salam saya dengar ucapannya ketika melihat sosok Nabi Muhammad. Ini yang pertama kali didengar dari lisan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semakin menarik dan semakin cintanya kepada sosok baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dari penampilannya sudah meyakinkan, ditambah dengan kalimat yang terucap dari lisan dan perbuatannya menambah keyakinan, sehingga mantaplah beliau masuk Islam. Ya ayuhan nas absyus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bin nasi wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Wahai sekalian manusia sebarkanlah salam, berikanlah makan, sambunglah tali silaturahim, dan salatlah di tengah malam ketika manusia sedang tertidur, niscaya engkau akan masuk surga dengan penuh kedamaian dan keselamatan. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ad-Darimi dan yang selainnya. Ini jadi metode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping beliau memperkuat lini kaum muslimin, beliau pun berdakwah salah satunya dengan ini, dengan memperlihatkan akhlak, memperlihatkan perangai yang terpuji gitu ya, sehingga membuat banyak diantara manusia yang terkagum-kagum gitu ya. Beliau juga bersabda dalam pengarahan-pengarahannya, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, rawahu Muslim. Di antara hadis-hadis yang sampai kepada kita ini yang disabdakan oleh Nabi di awal-awal beliau memimpin kaum muslimin di Madinah. La yadkhulul jannata, diancam tidak akan masuk surga. Siapa tuh? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, seseorang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguan orang tersebut. Diancam tidak akan masuk surga, saking beratnya ini dosa ini maksudnya. Siapa? Orang yang tetangganya sendiri gak merasa aman akan gangguan dan keburukan serta kejahatan orang tersebut. Gitu ya. Jadi Nabi terus mengingatkan, memperingatkan seperti itu, agar kaum muslimin memiliki sikap dan perangai yang terpuji. Sikap dan perangai yang terpuji. Dalam redaksi yang lain Nabi pun pernah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, rawahul Bukhari. Seorang muslim itu dikategorikan seorang muslim. Siapa itu? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu orang yang kaum muslimin yang lainnya selamat dari kejahatan dan keburukan lisan dan tangannya. Jadi dikategorikan seorang muslim itu adalah orang yang orang lain, muslim yang lain selamat dari keburukan dan kejahatan lisan dan tangannya. Gitu ya. Dengan kata lain, lisannya tidak mudah menzalimi orang lain, tangannya pun demikian. Ya. Dalam riwayat Bukhari, Nabi pun bersabda, seseorang di antara kalian tidak disebut beriman sampai dia mencintai bagi saudaranya seperti apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Ya, seseorang itu dikategorikan tidak beriman dengan sempurna sampai ia mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia cintai itu untuk dirinya sendiri.
Dan juga dalam riwayat Imam Muslim, Nabi pun bersabda, orang mukmin itu bagaikan satu jasad. Jika matanya sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut merasa sakit. Jika kepalanya sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut merasa sakit. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, orang mukmin bagi orang mukmin lainnya itu laksana satu bangunan yang saling mengokohkan, menguatkan satu dengan yang lainnya. Dalam riwayat yang lainnya Nabi pun bersabda, janganlah kalian saling membenci dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim itu tidak diperbolehkan mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ini hadis-hadis yang Nabi sampaikan di awal-awal beliau sampai di Madinah. Yang hal itu lebih menghujam dan masuk ke dalam sanubari masyarakat Madinah, ya, sehingga banyak di antara masyarakat Madinah yang tertarik dan masuk ke dalam Islam. Dan itu yang poin-poin seperti ini yang harus kita gali terus dalam setiap diri kita, ya. Poin-poin ini, pelajaran-pelajaran ini, kita belajar sejarah itu satu di antara untuk apa? Untuk kita aplikasikan. Ini salah satu metode Nabi dalam berdakwah. Yuk kita praktekkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kemudian Nabi pun bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim, orang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya, tidak boleh menzalimi, tidak boleh menelantarkan. Barang siapa yang berada dalam satu kebutuhan saudaranya, ya, maka Allah akan berada dalam kebutuhan orang tersebut, gitu ya. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah itu akan senantiasa membantu dan mencukupkan hambanya selama si hamba tersebut membantu dan mencukupkan kebutuhan saudaranya. Barang siapa menyingkirkan darinya satu kesusahan, maka Allah akan singkirkan dari hamba tersebut kesusahan, ya, dari macam-macam kesusahan yang nanti kelak akan dihadapi di akhirat, ya. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di hari kiamat. Ini hadis-hadis yang Nabi sampaikan, ajarkan, bimbingan kepada para sahabat di Madinah, ya, yang sekali lagi mengajarkan beliau akan akhlak dan perangai yang terpuji. Makanya benarlah apa yang disabdakan oleh beliau SAW, itu apa? Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya itu diutus dalam rangka apa? Menyempurnakan akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Nah, ini metode dakwah seperti ini yang ditempuh di awal-awal Madinah. Maka sekali lagi yuk kita terapkan, kita praktekkan dalam setiap diri kita. Setiap kita adalah dai, setiap kita dai, ya, bukan hanya saya dan semuanya ini kita dai. Kita praktekkan dalam setiap kehidupan kita, dalam sendi kehidupan kita, di masyarakat kita, di lingkungan kita. Kita sebarkan salam, gitu ya. Saling bertemu dengan satu yang lainnya, ucapkan salam. Menjaga lisan, jaga perbuatan. Jangan sampai ada di antara manusia yang merasa tidak aman dengan kejahatan lisan kita, nggak mau ketemu kita gara-gara lisan kita tajam. Praktekkan hal-hal yang seperti itu. Semoga Allah berikan kepada saya dan kita semua taufik, ya, agar kita bisa mengamalkan apa yang telah kita dapatkan ilmunya ini bersama, ya. Amin Allahumma amin. Kemudian Nabi pun bersabda, ini banyak hadis yang diriwayatkan yang ini sampai kepada kita dari baginda yang mulia SAW di awal-awal beliau berada di Madinah. Kata beliau, barang siapa yang mengasihi orang yang ada di bumi, maka ia akan dikasih oleh orang yang ada di langit. Nah, maksudnya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi pun bersabda, bukanlah seorang mukmin itu bukanlah orang mukmin itu adalah kefasikan, ya, dan membunuhnya dianggap sebagai salah satu dari, ya, cabang-cabang keimanan. Afwan, ini ada kekeliruan yang menerjemahkannya. Baik, yang selanjutnya mencaci. Nah, maksudnya ini nih, mencaci maki.
Mencaci orang mukmin itu adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Mencaci maki orang mukmin ini adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Kemudian Nabi pun bersabda, menyingkirkan gangguan dari jalan itu sedekah, dan hal ini dianggap sebagai salah satu dari cabang-cabang keimanan, dan masih banyak lagi, banyak. Ya, dan masih banyak lagi hadis-hadis yang Nabi SAW sabdakan kepada para sahabatnya tentang akan pentingnya saling menolong antara sesama dan memperlihatkan akhlak dan perangai yang terpuji. Ya, dalam awal-awal perjalanan di Madinah pun Nabi bersabda, hadisnya ma'ruf ya dan masyhur, itu apa? Takutlah, ittaqin nar, jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya bersedekah dengan separuh dari butir kurma misalnya. Dan masih sangat banyak lagi hadis-hadis yang sampai kepada kita terkait dengan bagaimana cara Nabi membina kaum muslimin di awal-awal di Madinah. Sehingga hadir kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sekali lagi dengan apa yang tadi disampaikan oleh Nabi SAW, yang beliau langkah-langkah yang beliau tempuh dalam membina dan mendidik kaum muslimin, yang itu menjadi apa? Menjadi hal yang apa tuh namanya? Menjatuhkan kecintaan gitu ya masyarakat Madinah kepada Islam dan kaum muslimin, sehingga Islam diterima dengan baik di Madinah. Islam diterima dengan baik di Madinah. Maka sekali lagi ini adalah merupakan contoh bagi kita akan pentingnya kita berdakwah. Salah satu metode dakwahnya adalah dengan akhlak. Nabi contohkan begitu. Metode dakwahnya adalah dengan cara memperlihatkan akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia, yang dengan sendirinya ketika orang melihat akan menjadikan apa? Dia jatuh hati kepada Islam. Ya. Kalau yang diperlihatkan adalah akhlak yang tercela, walaupun yang disampaikannya itu kebenaran, maka manusia akan condong apa? Untuk menolaknya. Akan menolaknya. Karena apa? Yang dilihat dari sosok orang tersebut adalah justru yang bertolak belakang dengan kebenaran. Akhlaknya tidak terjaga, perilakunya tidak terjaga, walaupun nasihatnya baik misalnya, maka itu akan menjadi hal yang diingkari oleh manusia yang lain. Maka penting sekali lagi untuk kita menerapkan ini dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai orang benci Islam gara-gara kita. Jangan sampai orang benci masjid gara-gara kita. Jangan sampai orang membenci sunnah gara-gara kita, gitu ya, gara-gara perilaku kita, sikap kita, sehingga orang benci terhadap ajaran Islam. Waliyadzubillah, itu sebuah hal yang sangat tercela ya, sangat tercela. Baik, ini wasiat bagi saya dan bagi kita semuanya. Kemudian di samping sosok Nabi SAW yang begitu gemilang memperlihatkan akhlak yang mulia, mendakwahkan akhlak yang mulia, hal itu pun diikuti dan diterapkan dalam aplikasi kehidupan generasi terbaik umat ini, para sahabat Nabi. Jadi luar biasa ketika Nabi mengajarkan, membimbing seperti itu, para sahabat sami'na wa ata'na, mereka mempercontohkan, memperlihatkan apa-apa yang Nabi ajarkan itu dipraktekkan dalam kehidupannya, yang itu semakin lebih menarik lagi bagi masyarakat di Madinah. Ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi benar-benar diamalkan oleh para sahabat ya radhiyallahu anhum, sehingga hal itu sekali lagi menjadi daya tarik yang begitu luar biasa, magnet bagi orang-orang Madinah dan sekitarnya. Sehingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, barang siapa yang mengikuti seseorang maka hendaklah ia ikuti orang-orang yang telah lalu, orang-orang yang telah meninggal dunia, maksudnya generasi sahabat Nabi itu yang harus diikuti. Ya, sebab ya kalau orang yang diikutinya orang yang masih hidup gitu ya, besar kemungkinan dia akan tergelincir. Tapi kalau orang yang sudah diikutinya orang yang sudah jelas latar belakangnya dan orang yang sudah meninggal dunia, itu ya tidak akan mungkin seseorang
akan tergelincir gitu. Kalau sudah, karena contohnya sudah sangat jelas. Dan itulah generasi para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pesan Abdullah bin Mas'ud untuk kita sekalian. Baik, itu adalah kondisi masyarakat di Madinah di awal dakwahnya Nabi SAW di sana. Kemudian langkah berikutnya ketika Nabi membina secara internal kaum muslimin, kemudian mendidik mereka dengan menerapkan akhlak-akhlak yang mulia, ya, Nabi pun harus membuat sebuah sikap khusus kepada masyarakat lainnya di Madinah yang termasuk yang mayoritas, yaitu siapa? Satu diantaranya orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu sangat besar pengaruhnya di Madinah, sangat besar pengaruhnya. Di awal sudah kita bahas, salah satu yang melatar belakangi peperangan terus terjadi antara Aus dan Khazraj yang tidak pernah damai itu, ya, peperangan terus terjadi. Siapa? Dalangnya orang-orang Yahudi. Jadi pengaruh Yahudi itu sangat kuat di Madinah. Maka Nabi SAW tentu mensikapi dan melihat hal tersebut, potensi ini, sehingga perlu untuk dilakukan langkah preventif gitu, ya. Maka beliau langsung mengambil langkah itu, Pak, membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Ada beberapa butir perjanjian, ada 12, ya. Ada 12 butir perjanjian yang disampaikan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, bagi mereka orang-orang Yahudi. Ada 12 poin. Kalau tadi bagi orang kaum muslimin sendiri ada berapa poin tadi? 16. Masih ingat, Pak, ya? Masih ingat insyaallah, ya. 16 poinnya diingat, dicatat. Adapun bagi perjanjian bagi orang-orang Yahudi ada 12 poin. Yang nanti kita lihat sepak terjang orang Yahudi apakah mengikuti 12 poin itu atau apa, nanti kita akan lihat perjalanan kisah selanjutnya, ya. Poin pertama, orang-orang Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat dengan orang-orang mukmin. Bagi orang-orang Yahudi agama mereka, dan bagi orang mukmin agama mereka, ya. Lakum dinukum waliyadin. Kemudian orang-orang Yahudi yang kedua, orang-orang Yahudi berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri. Begitu pula orang-orang Muslim. Jangan ada campur paur intervensi secara ekonomi gitu, ya. Udah urus sendiri aja ekonomi, agama urus sendiri, ekonomi urus sendiri. Lanjut sedikit lagi. Mereka harus bahu-membahu dalam menghadapi musuh yang hendak membatalkan piagam perjanjian ini. Yang keempat, mereka harus saling menasihati, berbuat bijak, tidak boleh berbuat jahat. Yang kelima, tidak boleh berbuat jahat terhadap seorang yang sudah terkait dengan perjanjian ini. Yang keenam, wajib membantu orang yang dizalimi. Yang ketujuh, orang Yahudi harus berjalan seiring dengan orang mukmin, karena mereka sama-sama, ya, pengikut Nabi gitu, ya. Sejatinya adalah pengikut utusan Allah gitu. Jadi harus berjalan seiring dengan orang mukmin, ya, selagi mereka terjun dalam sebuah peperangan. Yasrib adalah kota yang dianggap suci oleh setiap orang yang menyetujui perjanjian ini. Yang kesembilan, jika terjadi sesuatu apapun perselisihan di antara orang-orang yang mengakui perjanjian ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan, maka tempat kembalinya adalah Allah dan Rasulnya. Jadi harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya ketika ada perselisihan. Yang ke-10, orang-orang Quraisy tidak boleh mendapatkan perlindungan. Nah, ini perjanjian, jangan sampai mengkhianati ini. Yahudi jadi bela sama Quraisy, nggak boleh, ya. Jadi orang Quraisy tidak boleh mendapatkan perlindungan, tidak boleh ditolong juga. Quraisy yang di Mekah maksudnya. Kemudian yang ke-11, mereka harus saling tolong menolong dalam menghadapi orang yang hendak menyerang Yasrib, menyerang Madinah. Harus bahu-membahu mempertahankan Madinah. Yang ke-12, perjanjian ini tidak boleh dilanggar kecuali memang dia orang yang zalim atau orang yang jahat. Nah, itu 12 poin perjanjian yang Nabi SAW sampaikan bagi orang Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya, Pak? Kalau ada yang mau bertanya, nanti dibuka sesi pertanyaan setelah adzan. Silakan adzan dulu.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Silakan yang bertanya, Pak. Gimana, Pak? Iya. Mohon penjelasannya apakah Bani Ruwaidah itu bagian dari Ansor apa Muhajir? Bani Suku Bani Ruwaidah apa? Saya Ruwaidah apa gitu? Oh. Yang kita terkenal dari perang Khandaq apa yang membelot itu apa? Oh, Quraidah. Quraidah ya. Itu termasuk di antara suku-suku Yahudi. Oh, Suku Yahudi. Jadi bukan termasuk. Iya, suku Yahudi. Yahudi itu terdiri dari beberapa kabilah. Secara garis besar terdiri dari 2 titik. Pertama dalam kota, yang kedua di pinggiran kota. Jadi ada yang berdomisili di dalam kota, Bani Kunoiko salah satu di antara yang punya pasar, dan ada yang beberapa titik di luar kota. Jadi ada beberapa, karena mereka termasuk yang mayoritas banyak sukunya, banyak masyarakat di Madinah. Kenapa begitu? Wallahu a'lam. Ada yang lain? Tidak ada. Alhamdulillah. Kalau tidak ada. Baik, intinya apa yang kita pelajari khususnya terkait dengan apa yang tadi disampaikan terkait dengan dakwah Nabi SAW, metode beliau alaihi salatu wassalam dalam berdakwah dan menyebarkan Islam. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita ya. Pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Pelajaran yang begitu sangat besar bagi kita bersama. Bagaimana Nabi SAW menjadi sosok yang menjadi magnet daya tarik masyarakat, sehingga berpalingnya masyarakat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, berpaling dari tokoh-tokoh mereka karena memang apa yang diajarkan dan disampaikan serta beliau amalkan, praktekkan begitu mempesona. Maka sekali lagi ini pelajaran bagi kita selaku seorang muslim, terapkan dalam setiap sendi kehidupan kita. Apa yang tadi Nabi SAW sampaikan, yang beliau ajarkan, terapkan dalam setiap sendi kehidupan kita, ya, sehingga dengan demikian ya, semoga kita termasuk diantara golongan orang-orang yang menjadikan hidayah masuk ke dalam hati seseorang melalui perantaraan kita, sehingga orang tertarik dengan Islam, seorang muslim tertarik dengan masjid gara-gara melihat kita, karena baginda SAW bersabda, kata beliau SAW, la yahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Nabi bersabda kepada Ali bin Abi Thalib ketika beliau mengutus ke medan perang menjadi utusan panglima perang, la yahdiyakallahu bika rajulan wahidan, engkau menjadi wasilah bagi seseorang menerima hidayah dari Allah, itu khairun laka min humrin na'am, hal itu lebih baik bagi kamu daripada engkau memiliki unta merah atau barang yang paling berharga, gitu ya. Dan jangan, sekali lagi saya tegaskan, jangan sekali lagi kita menjadikan orang benci terhadap Islam, benci terhadap sunnah, benci terhadap masjid, benci terhadap syiar Islam gara-gara melihat kita, gara-gara kita, gitu ya, gara-gara sikap kita, gara-gara perilaku kita, gara-gara apa yang kita perbuat, sehingga orang mengatakan, oh ya, orang yang suka ke masjid aja kayak gitu, jangan begitu ya. Orang yang identik dengan Islam aja orangnya begitu, jangan gitu. Jangan kita justru malah menjadi orang benci terhadap tadi dakwah ya. Semoga Allah memberikan kepada kita taufiknya. Ini nasihat bagi saya dan bagi kita semuanya. Nasihat bagi saya dan bagi kita semuanya. Semoga Allah memberikan taufik bagi kita, kepada kita semuanya, keluarga kita dan kaum muslimin, agar kita bisa dan mampu mengamalkan
apa yang dibimbingkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dari saya cukup sekian dari apa yang saya sampaikan yang berupa kebenaran murni dari Allah Tabaraka wa taala, adapun khilafnya, salahnya dan kelirunya itu dari kelemahan saya pribadi dan juga dari syaitan. Saya menampun kepada Allah dan berlepas diri dari perkara tersebut. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.